Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Dan buat kalian yang sudah pada komen-komen di kolom komentar, saya ucapkan terima kasih. Dan dari beberapa subscriber kita pun udah banyak yang ngirimin ceritanya. Waduh, antri dulu ya nih ya. Kita pelan-pelan dan satu persatu untuk bacainnya. Ada salah satu subscriber kita yang ngirimin cerita yang ceritanya cukup unik nih. Aku relakan suamiku menikah dengan pembantuku. Gimana bisa nih? Seorang istri merelakan suaminya menikah dengan seorang pembantu. Pasti banyak yang penasaran dong. Mari kita masuk aja ke ceritanya. Nama dan tempat kita rahasiakan atau kita samarkan untuk kepentingan kita bersama. Sebut saja namanya Rizka dan suaminya bernama Riko. Dia tuh udah menikah dengan Riko tuh udah hampir 1 tahun. Ia pun tengah mengandung anaknya Riko. Nah, pernikahan mereka tuh lumayan harmonis. Tadinya tuh yang memaksain menikah itu suamiku, Riko, dan saya sebagai Rizka. Aku tuh dipaksa untuk menikah dengan dia. Tadinya aku nggak mau karena aku tuh mencintai pekerjaanku. Aku tuh berpikir bahwa seorang wanita itu harus berkarir, mempunyai penghasilan sendiri dan tidak tergantung dengan suaminya ataupun orang lain. Jadi wanita yang kuat dan mandiri. Tapi Riko, pria yang aku cintai itu memaksaku untuk menikah. Atau tidak, dia bisa menikah dengan orang lain. Aku pun berpikir dan akhirnya aku mau. Dan sekarang aku tengah hamil anak dia. Nah, Riko tuh sosok pria yang bertanggung jawab dan menjadi suami yang baik. Kami menjalani pernikahan yang cukup 1 tahun itu dengan harmonis. Kami pun memiliki beberapa karyawan di rumah atau bisa disebut pembantu. Pembantu kami itu ada beberapa dari yang hampir pensiun dan ada yang baru masuk, itu masih kuliah. Ya, sambil membantu untuk biaya kuliah dia juga ya. Setelah itu kami menjalani hidup seperti biasa. Pagi itu, saya dan suamiku itu ada di dapur. Aku sedang mengupas mangga muda. Maklumlah, saya kan lagi hamil muda nih, jadi ya masih ngidam-ngidam gitu. Nah, datanglah karyawan kami, pembantu kami itu yang bernama Fania. Fania itu sekaligus kan belanja. Bawa barang belanjaan lalu menatanya pagi-pagi itu. Saat saya sedang mengupas mangga itu, Fania itu menyeletuk. Bu, boleh dong sedikit mangganya, kayaknya enak, hehehe, katanya. Nah, aku dan Mas Riko pun langsung memandanginya. Di sana tuh agak sedikit hening ya. Lalu Fania, nggak apa-apa deh Bu, kalau nggak boleh kan saya cuma bercanda, kata Fania itu. Aku langsung mengupasnya sambil berkata, kamu mau Van mangganya? Lalu aku memakan potongan pertama dan potongan kedua aku suapin ke Fania. Fania bilang, enggak Bu, enggak, saya kan cuma bercanda. Nggak apa-apa, makan aja, sambil malu-malu dan aku paksa dia pun akhirnya membuka mulutnya. Enak Bu, manis, agak asem, katanya begitu. Iyalah, ini kan mangga kesukaan orang hamil gitu. Nah, waktu pun udah agak siang nih kan, aku udah waktunya berangkat kerja dengan Mas Riko. Aku menggandeng Mas Riko sambil berkata, ayo Mas, kita siap-siap berangkat kerja, sambil ku gandeng masuk ke kamar. Mas Riko pun masuk ke kamar mandi. Aku menyiapkan baju untuk dia bekerja. Setelah Mas Riko keluar, aku pun bilang, Mas, itu seragamnya. Kalau udah langsung sarapan aja, aku masih kenyang. Aku mandi langsung beres-beres, kita langsung berangkat, kataku. Nah, setelah aku mandi dan bersiap-siap, aku pun keluar, turun dari tangga dengan anggunnya, memakai seragam kerjaku. Kulihat Mas Riko di meja makan bersama Fania yang sedang melayaninya. Aku pun turun dan bilang, ayo Mas, kita berangkat. Ku gandeng Mas Riko masuk ke mobil dan kami pun berangkat bekerja. Kami pulang malam itu agak larut karena kami mampir dulu ke supermarket untuk membeli barang-barang pokok. Saat keluar supermarket, mau masuk ke dalam mobil yang ada di parkiran, sepintas aku melihat sekelebat bayangan di seberang sana. Ada 2 orang sepasang kekasih. Aku lihat seperti aku kenal dan itu ternyata Fania dan seorang pria. Mas, itu kayak Fania deh. Mana, kata suamiku.
Itu yang ada di seberang jalan, ada di depan kafe. Oh, emang iya itu Vania? Kata suamiku bingung. Oh iya Vania, ngapain malam-malam di sini? Ah, biarin aja lah mas. Toh kita juga dulu sering begitu, jalan malam-malam, nongkrong di kafe ataupun nonton. Biarinlah dia menikmati masa mudanya, kataku sambil menuntun Mas Riko masuk ke dalam mobil. Akhirnya kami pun pulang. Keesokan harinya kan hari libur. Kami bersantai di rumah. Aku dan Vania belanja di tukang keliling biasa langganan kami. Di sana tidak hanya ada aku dan Vania, dan juga masih ada beberapa ibu-ibu. Suamiku ada di depan rumah sambil mencuci motor lamanya yang sudah lama sekali tidak dipakai. Sekali-kali ibu-ibu itu menggoda suamiku yang katanya rajin mencuci motor dan sebagainya. Dan memuji-muji dia di depanku. Aku ya biasa-biasa saja. Nah, saat itu salah satu ibu-ibu itu yang sedang berbelanja itu nyeletuk dan bilang, ini pembantunya ya bu? Iya, ini pembantu baru, kataku. Masih muda, siapa namanya? Vania. Oh, Vania. Oh, Vania sudah menikah apa belum? Vania yang ditanya seperti itu hanya gedek-gedek saja. Notabene dia itu memang pemalu. Dia itu tidak bicara, tidak ngomong dengan sembarangan orang. Dia pun kalau nggak diajak ngomong, ya dia nggak akan ngomong. Dia cuma gedek-gedek saja. Oh, belum menikah. Tapi kok buncit ya perutnya. Bahkan hampir mengalahkan Ibu Rizka. Sambil menunjukku. Ya kan aku memang sedang hamil. Memang sampai-sampai aku tidak menyadari bahwa perut si Rizka itu memang buncit. Loh, kok buncit? Aku hanya diam saja. Terus salah satu ibu-ibu yang sedang berbelanja juga ngomong. Ya mungkin anak-anak zaman sekarang suka makan-makan yang sedang viral, yang sedang hits di medsos kali. Jadi ya kayak gitu perutnya. Salah satu ibu bilang begitu. Aku pun cuma diam. Ibu-ibu sekali-kali melirik ke arah suamiku. Aku menyadarinya, tapi aku tidak dipanjang. Akhirnya kami selesai berbelanja, kami pun masuk. Aku dan Vania masuk ke rumah. Setelah itu, setelah selesai mencuci motornya, ia pun masuk ke dapur. Aku setelah berberes-beres di sana, aku masuk kamar. Setelah aku keluar, Mas Riko sudah ada di depan TV. Aku ke sana, langsung bilang Mas Riko, sayang katanya si Vania pengen bicara sesuatu dengan kita. Vania ingin berbicara dengan kita? Ada apa? Perasaan si Vania itu orangnya pendiam dan tidak mau ngomong kalau diajak ngomong, apalagi dengan saya. Aku pun berpikiran, sepertinya ini ada sesuatu hal yang penting. Ya sudah, di mana Vania, kataku. Akhirnya aku dan Mas Riko mencari Vania. Nah, tapi tidak ada Vania di dalam rumah. Aku cari, malah aku ketemunya dengan salah satu karyawanku atau pembantuku yang namanya Mbak Rami. Mbak, lihat Vania enggak? Gak ada, Bu. Tadi katanya tuh dia izin mau pulang. Emang gak izin sama ibu? Enggak. Ya nggak tahu Bu saya. Mungkin ada kepentingan kuliahnya kali ya. Pikirku sama Mas Riko. Ya sudahlah Bu, nggak apa-apa, ya udah lanjut aja kerjanya Bu. Iya Bu. Akhirnya saya dan Mas Riko pun masuk ke kamar. Setelah kejadian itu hampir 1 minggu si Vania nggak datang lagi ke rumah. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada sesuatu hal apa sampai si Vania itu nggak datang hampir 1 minggu. Aku pun kalang kabut khawatir apa yang terjadi dengan dia. Mas Riko meyakinkan, kamu nggak usah khawatir, Vania nggak apa-apa. Kamu jangan terlalu khawatir, kamu itu sedang mengandung. Mas Riko coba-coba menjaga kandunganku agar aku tuh nggak stres dan tidak terjadi apa-apa dengan kandunganku. Hampir 1 minggu tidak ada kabar dari Vania. Pada malam harinya saat aku dan Mas Riko sedang enak-enak di kamar, tiba-tiba ada ketukan pintu yang agak keras dari luar. Deg-deg-deg, siapa itu? Aku kira itu maling. Mas Riko pun langsung keluar dan mengintipnya dari jendela. Kami pun terkejut, ternyata itu adalah Vania yang mengetuk pintu dengan kerasnya. Akhirnya segera membuka pintu, membuka kunci dan membukanya. Ternyata Vania pun dalam keadaan menangis dan lebam. Ada apa? Apa dia telah terjadi begal atau perampokan di jalan?
Kami tidak tahu. Aku pun langsung menarik Fania masuk ke rumah dan mendudukkannya di sofa. Aku duduk di sampingnya sambil bicara. Ada apa Fania? Ceritakan saja. Ada apa? Mas Riko pun duduk di seberang kami di sofa satunya. Dia menangis. Aku pun langsung memeluknya sambil menenangkannya. Fania menangis dan bercerita. Bu, aku hamil. Kami pun terkejut. Apalagi aku hampir syok mendengarnya. Fania, orang yang belum menikah dan aku lihat dia anak yang baik. Ternyata dia sedang hamil. Hamil? Aku pun melirik Mas Riko. Dia menceritakan bahwasanya dia dihamil oleh pacarnya. Aku sempat berpikir apakah ini Mas Riko yang menghamilinya. Karena gelagat-gelagat air-air ini itu Mas Riko itu agak lain. Sering dekat dengan Fania. Akhirnya Mas Riko pun berdiri. Oh, itu waktu aku sarapan melihat tanganmu lebam. Itu perbuatan pacarmu. Dan waktu malam-malam di kafe aku melihat kamu dengan seorang pria. Kamu seperti sedang menangis kan? Kata Mas Riko. Aku melihat ke arah Mas Riko. Fania pun termenung terduduk lesu. Dia menceritakan bahwa pacarnya telah menghamilinya. Dan dia telah dipukuli. Dan dalam 1 minggu itu dia ingin aborsi. Dia minta diantar oleh pacarnya. Tapi pacarnya malah bilang, enggak mau. Dia enggak mau mengantarnya. Katanya dia ingin mempermalukan Fania yang hamil di luar nikah. Mas Riko pun langsung geram. Dia bilang, apa kita lapor polisi saja? Aku dan Fania pun langsung memandang Mas Riko sambil menggelengkan kepala. Jangan, ini akan memalukan. Fania bercerita bahwasanya dia pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan semuanya di hadapan orang tuanya. Mereka marah. Fania justru diusir dari rumahnya itu dan bilang, aku tidak akan menerimamu anak apabila kamu datang tidak membawa suami. Dia malu, orang tuanya malu melihat Fania hamil di luar nikah tanpa seorang pria. Akhirnya di sana kami termenung mencari solusi tidak bertemu. Dalam keheningan itu tiba-tiba Fania bicara. Apa Pak Riko menikahi aku aja? Aku bingung. Fania berani-beraninya bilang begitu di depan istri sahnya. Aku pun marah melihat bilang begitu. Apa katamu Fania? Mas Riko menikahimu. Mas Riko itu suamiku. Aku pun masih mengandung anaknya. Dan anehnya setelah mendengar perkataanku, Fania ikut marah. Ibu enak hamil dengan suami, sedangkan saya hamil di luar nikah. Ibu juga tolong dong ngertiin perasaanku. Apa maksudmu seperti itu, Fania? Kataku. Aku pun sedikit agak menjerit, kami sedikit debat di sana. Mas Riko pun langsung berdiri melerai kami. Fania, cukup. Malam ini kamu boleh tinggal di sini untuk sementara. Aku tidak mau masuk ke dalam urusanmu, sambil menggendengku masuk ke kamar. Di sana aku tidak habis pikir kenapa Fania bisa bicara seperti ini di depanku. Aku istri sahnya Mas Riko. Namun sembari itu aku memikirkan hal itu, Mas Riko itu sambil bercandain aku, merayuku dan menghiburku agar aku tidak terlalu-lalu dalam kesedihan ataupun pikiran itu. Mas Riko bilang, kamu harus menjaga janinmu agar tetap sehat, jangan stres ataupun marah-marah. Itu kata-kata Mas Riko kepadaku. Aku pun tersenyum mendengar kata-kata Mas Riko. Akhirnya aku pun memeluk Mas Riko. Malam itu kami tidur seperti biasa. Tak disangka pagi harinya aku tidak melihat Fania di rumah. Ternyata setelah aku cari, ternyata Fania ada di kamarnya bersama Mbak Rami. Kenapa Mbak Fania? Dia demam Bu. Demam, kataku. Setelah aku pegang dahinya, ternyata memang ia panas sekali badannya. Aku segera memanggil dokter, dan dokter bilang kepada aku, Fania itu demam, dan kandungannya itu sangat rentan karena masih beberapa bulan saja. Dan dokter menyarankan kepadaku agar menjaga kondisinya agar tidak stres, karena itu akan berdampak kepada janinnya. Aku pun mengiyakan kata dokter. Mas Riko yang memandangiku seakan-akan menyalahkanku. Aku pun bilang, nanti juga sembuh kok. Dan ternyata tidak sampai di situ. Beberapa hari kemudian, hampir 3 harian, Fania tidak kunjung sembuh. Akhirnya aku dan Mas Riko pun bingung memikirkan hal ini.
Aku pun tidak mau sejahat itu dengan Fania. Aku pun sama-sama wanita mengetahui bagaimana kondisinya sekarang ini. Pasti sulit hamil tanpa suami. Aku pun bingung sambil menangis. Aku dan Mas Ko mencari cara. Dan akhirnya aku pun terketuk pintu hatinya untuk merelakan Mas Riko menikahi dengan Fania. Agak seperti terpaksa di sini. Seorang istri menikahkan suaminya untuk pembantunya itu. Ini sangat berhati mulia sekali. Tapi dengan satu perjanjian dengan Mas Riko. Dan Fania pun tahu, setelah anak itu lahir, Mas Riko harus menceraikan Fania dan kembali lagi kepada aku. Itu perjanjian kami sebelum menjalani pernikahan. Akhirnya setelah itu, kami memutuskan untuk mendatangi rumahnya si Fania. Untuk melamarnya sekaligus untuk merencanakan pernikahannya. Nah, Mas Riko datang sendiri dengan Fania menaiki mobil. Ya, kurang lebih agak lumayan jauh lah dari rumah kami. Mas Riko bercerita sesampainya di sana, keluarga Fania sangat senang hati menerima Mas Riko untuk menjadi menantunya. Melihat Mas Riko membawa mobil dan mentereng, ya siapa yang menolaknya ya kan? Dan Mas Riko pun lumayan ganteng. Nah, sampainya di sana, aku sebagai istrinya malah justru yang sibuk menyiapkan gedung pernikahan Mas Riko. Gedung pernikahannya itu ditentukan agak lumayan jauh dari lingkungan kami, dari rumah kami. Karena kami tidak ingin ada yang tahu pernikahan ini. Yang diundang pun hanya beberapa. Aku sibuk mencari ini, menyiapkan ini, itu, dan segala macamnya untuk pernikahan Mas Riko. Di sela-sela aku menyiapkan pernikahannya Mas Riko dan si Rizka, tiba-tiba aku ingin menelpon Mas Riko. Ternyata Mas Riko sedang ada di perjalanan. Mas, kamu di mana? Aku sedang jalan nih bersama keluarganya Fania. Oh ya begitu. Tapi belum lama kita berbicara di telepon, tiba-tiba aku mendengar suara. Mas, seperti suara Fania memanggil Mas Riko dengan kata Mas. Aku pun terdegup mendengar perkataan itu. Mas Riko bercerita katanya itu si Rizka itu bilang, Mas jangan main telepon, itu mama melihat kita. Melihat mertuanya Mas Riko, calon mertuanya atau ibunya si Rizka itu memandangi Mas Riko pun bilang, udah ya sayang, nanti kita lanjut lagi nanti. Seperti itu, akhirnya Mas Riko pun mematikan karena tidak enak dengan mertuanya, calon mertuanya itu. Nah, akhirnya sampailah di sana, di gedung pernikahan. Aku memandang Mas Riko bersanding dengan wanita lain, tersenyum lebar dan bahagia. Aku adalah wanita yang paling terluka di sana, melihat suamiku sendiri bersanding dengan orang lain di pelaminan. Secara ya, dipikir aja, dia yang menyiapkan segalanya, dia yang ngurusin pernikahannya untuk suaminya dan wanita lain. Betapa sakitnya si Rizka di posisi ini kan ya. Selama acara itu, aku dan Mas Riko pun jarang bertemu. Karena kami tidak ingin tamu undangan dan mertuanya Mas Riko itu tahu Mas Riko punya istri lain selain Fania. Nah, setelah itu malam pertama pun terjadi. Fania dan Mas Riko masuk ke kamar. Dan aku ada di kamar sebelahnya. Aku tidak tahu Mas Riko sedang berbuat apa di sana dan sedang apa di dalam lamunanku dan pikiranku itu yang hampir membuatku tidak karuan. Tiba-tiba perutku merasa sangat sakit, mual tidak karuan ataupun rasa sakit itu dalam perutku. Aku menangis, ingin menjerit, namun aku takut ada orang yang tahu. Aku menangis jatuh-jatuhnya malam itu. Tak kusangka setelah sekian lama aku menangis, tiba-tiba muncullah darah dari kakiku. Ada darah yang mengalir. Aku pun semakin panik, takut, ingin minta tolong dengan siapa lagi. Akhirnya tak sangka keluarlah gumpalan daging dari bawah selangkanganku itu. Aku peluk daging itu, tak kusadari ternyata janinku telah keluar. Aku keguguran di malam itu, di malam pertama Mas Riko dengan Fania. Tanpa sadar aku pun menjerit, histeris, dan tiba-tiba Mas Riko mengetuk pintu dan masuk. Melihat kejadian itu semua, Mas Riko pun hanya terdiam, termenung, menangis, lemas, tak berdaya. Di
Di malam pertamanya Mas Riko bilang, aku sangat menyesal. Niatku membantu seseorang dan menyelamatkan kehamilan orang lain dengan menikahinya, malah justru istri dan anakku yang celaka. Begitulah cerita dari salah satu subscriber kita kali ini. Kisahnya itu penuh makna dan berinspiratif. Banyak pesan-pesan moral yang kita dapat dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian? Kadang kita itu sibuk mengurusi kebahagiaan orang lain. Tanpa kita sadari, kita lupa atas kebahagiaan kita sendiri. Nah, bagi kalian yang ingin mengirimkan kisah-kisah atau cerita-cerita kalian nih, kalian bisa kirim di lewat di bawah ini nih. Ada WA dan Instagram dan lainnya di sini. Kalian bisa asik komen-komen cerita kalian ataupun pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita tetap terus berkarya dan menceritakan kisah-kisah inspiratif untuk kalian semua. Sekian dari saya, tetap di Fakta Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.